Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita hari ini bikin vlog tentang saya bulan kemarin positif corona. Bulan kemarin saya sempat kena corona. Saya tes PCR, ternyata hasilnya positif. Dan setelah itu saya isolasi sendiri di rumah sesuai sama protokol kesehatan. Isolasi sendiri. Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah negatif dan udah sembuh. Saya mau bahas apa yang saya pengalamin waktu saya isolasi di rumah dan saat ini pun apa yang saya pengalaminnya. Yang pertama sih, saya pas lagi ada kerjaan banyak, mungkin kecapean, telat makan atau kekurangan stamina gitu, saya mungkin tubuh udah gak kuat untuk virus. Jadi saya kena penyakit virus corona ini karena mungkin capean pas lagi kerjaan banyak itu. Awal-awal pertama penciuman aroma sama di lidah udah mati rasa. Makan ikan asin pun gak ada rasa apa-apa. Awal-awal gitu saya mikir mungkin ada kena debu atau kotoran gitu, lagi virak atau apa, karena itu gak terasa. Ada Mas Ilham Gantang kasih saran, kayaknya kelihatan positif corona bilangnya. Ini karena dampak-dampak seperti ini, gejala-gejala corona bilangnya. Waktu itu saya dengar, besoknya saya langsung tes COVID di rumah sakit Pelni. Waktu itu saya tes COVID ini di rumah sakit Pelni di Silipi, PCR. Berapa? 800.000 kalau gak salah PCR. Saya tes itu dan besok hasilnya keluar. Ya pertama besoknya saya agak khawatir karena badan udah agak keberantakan, capean gitu, dan penciuman aroma masih belum normal. Saya agak takut gitu. Hari besoknya saya tunggu emailnya gak datang. Akhirnya saya masuk pakai akun saya, masuk ke situs Pelni. Dari sono cek, bilang hasil positif corona. Saya pas pertama yang tahu Ilham juga. Saya bilang, ini HP. Saya bilang, Ilham coba lihat. Ilham baca positif. Ya be, hati-hati. Pakai langsung jauh dia, kurang asem. Dikit pun kamu gak rindu saya, Ilham. Ya gitu, pertama saya kasih tahu Ilham karena kondisi lagi saya kerja. Dan saya langsung baca dari internet, kalau tahu positif corona harus apa dilakuin, ya semua arahan isolasi mandiri. Mungkin kita mikir setengah jam, 1 jam doang, saya langsung pulang ke rumah, saya kasih tahu keluarga saya bilang positif corona. Saya di rumah siapin satu ruang khusus untuk saya, gak boleh masuk orang lain. Saya di sono isolasi sendiri dan cukup bikin stres sebenarnya, agak bikin trauma. Tapi daripada rawat di rumah sakit atau saya isolasi mandiri di rumah jauh sama anak istri, ya ada rasa kangennya juga kan. Ya lebih bagus saya di rumah, karena kadang-kadang saya mau wudhu, saya pergi kamar mandi, mau ke WC atau mau mandi, saya bisa beberapa detik bisa lihat anak istri saya. Itu bikin semangat saya juga. Waktu saya isolasi di rumah kurang lebih seminggu. Jadi sebelum seminggu ini saya penciuman aroma udah 4 hari, kurang lebih 4 hari penciuman aroma udah hilang. Setelah itu saya baru tes COVID, 4 hari nanti tes COVID. Habis itu seminggu saya isolasi mandiri. Ya mungkin kurang lebih 14 hari lah. Awal mulai sampai hasil negatif kurang lebih 14 hari. Perjalanan positif corona di saya kurang lebih 14 hari. Ya, seminggunya saya isolasi mandiri, 4 harinya penciuman aroma hilang, dan awal-awal 3 hari sama sekali kita gak tahu apa-apa. Dan seminggu ini saya sebenarnya pengen mau konsultasi ke dokter atau rumah sakit, takut juga, tapi hubungi dari Google, halo dok gitu. Mereka kasih tahu harus saya minum obat apa. Ini kemarin simpanan saya penting banget untuk saya waktu isolasi mandiri.
sanitizer, tapi untuk benda-benda, bukan untuk tubuh. Ini cuci hidung sama cairannya. Saya keluarin aja ini semuanya. Ini yang waktu COVID saya setiap hari pakai beberapa kali gitu, dan sangat berguna menurut saya untuk kesembuhannya. Ini sanitizer ini saya pakai setiap bangun di tempat tidur saya, semprot. Saya pakai ini ruangan pas mau mandi. Ruangan kan kurang lebih 5 menit 10 menit kosong. Saya semprot ini, pegang pintu pegangannya, semprot ini masuk kamar mandi atau apa-apa, kemana-mana saya semprot ini. Karena saya waktu isolasi mandiri, kamar mandi saya gabung sama keluarga, karena ada satu kamar mandi. Saya ini habis banyak, sampai ciuman aromanya di sini masih ada nih. Ini habis saya banyak. Nah, ini satu paket nih. Ini untuk cuci hidung. Cuci hidung. Ini apa namanya ini? Ya, cairan biasa di rumah sakit dipakai, infus ya, kayak infusan gitu. Saya ini masukin di dalam botol ini, nanti pakai botol ini saya begini, dan airnya masih keluar. Saya masukin hidung sini, pencet tombol di atas, pencet tombol di atas ini, air ini masuk dari hidung sini, keluar dari hidung sini. Itu untuk kotoran-kotoran infeksi atau virus-virus yang di hidung dan di mulut. Saya bersihin cara ini. Dan ini biasa sih bilang sehari berapa? Sehari 2 kali atau 3 kali suruh pakai ini, tapi saya pakai 1 kali deh, kalau gak salah. Saya setiap hari pakai ini untuk hidung dan mulut, biar virus-virusnya bersihin pakai ini. Ini yang 0,9%. Menurut saya bermanfaat banget. Kelihatannya sih agak kaget, dari sini masuk air, sini keluar, tapi waktu kerjainnya gampang, nggak sekaget itu. Saya seumur hidup baru coba ini, nggak gitu susah. Ini betadine untuk bakteri di mulut. Setiap hari kumur pakai ini, biasa bilang 3 kali 5 kali. Saya ini sehari 2 kali atau 3 kali pakai. Sebelum sikat gigi saya kumur dulu mulutnya, biar bakteri-bakteri, virus-virus yang jahat di mulut biar mati. Ini sangat berguna juga menurut saya. Nah, ini saya pakai vitamin C. Vitamin C, super C, kompleks 1000 mg. Ini gede banget. Segini. Obatnya gede. 1000 mg. Sehari saya minum ini 1 kali. Setiap hari 1 kali. Untuk biar stamina tubuhnya kuat lagi. Yang obat yang kedua saya pakai vitamin D. Vitamin D ini segini. Kecil banget. Segini doang kecil obatnya. Tapi 1000 mg. Dan waktu ini saya mau ambil, dokter kan nggak ada, saya hubungi ke Halodoc. Di sana dokternya bilang pakai ini aja setiap hari habis makan, pakai ini, tapi setelah sembuh jangan pakai karena dosisnya tinggi, bahaya. Saya ini sekarang nggak pakai, tapi ini saya tetap pakai. Saya pakai 2 obat, 1 vitamin C, 1 vitamin D. Ini nggak pakai lagi, tapi ini saya masih pakai. Dan semenjak saya pakai ini, biasa saya tidur agak berat, tapi jadi tidur ringan banget, bangun lebih fresh. Manfaatnya sepertinya banyak teh. Saya biasa jarang pakai obat, tapi ini saya suka. Menurut saya bermanfaat untuk saya. Sama untuk penciuman aroma ya kan. Saya nonton di YouTube video-video banyak banget tentang COVID.
semua orang share pengalaman sendiri dan dokter-dokter juga kasih arahan untuk penciuman aroma ini biar balik kembali ke kita harus latih hidung biar hidung ke sebelumnya lagi biar penciuman aromanya bagus lagi karena itu latih hidung gimana setiap hari habis makan kiri kanan atas bawah tapi jangan begitu itu bukan latih hidung Pak itu latih otot latih hidung pakai aroma penciuman aroma biar kembali lagi kan bukan hidung jadi berotot gede penciuman aroma kembali pakai gini kayu putih ini saya mau jelasin bentar minyak oregano sangat bermanfaat saya setiap hari gini buka saya cium aroma waktu itu ini kan sekarang saya baru buka penciuman aroma langsung masuk waktu itu saya sedekat ini hampir masuk hidung baru cium aroma saya sering begitu terus nanti jarak 2 jari saya bisa cium aroma 3 nanti sampai begini udah bisa cium aroma karena setiap hari saya sehari 2 kali 3 kali latih penciuman aroma kayu putih minyak oregano bawang putih dan hand sanitizer khas Turki ada rasa lemonnya kencang banget pakai itu setiap hari saya latih tapi hand sanitizer seperti yang di Turki gak harus ya ini intinya sih hidung biar cium aroma lagi biar aktif lagi gitu ini aromanya yang kencang saya pakai ini saya olesin begini hidung juga begini biar ciuman aromanya ada masker saya tetesin ini juga saya kayu putih ini saya suka deh setiap hari pakai yang ini minyak oregano saya nonton video-video YouTube yang di Turki dokter-dokter Turki kasih tahu sampai masuk TV ternyata anjuran-anjuran dari dokter-dokter Turki dan di TV pun masuk mereka bilang kalau bisa pakai minyak oregano karena minyak oregano ini penting banget ini emang dari dulu Turki untuk virus-virus bersihin dari virus-virus orang Turki emang pakai ini saya ingat waktu saya kecil pun ini masih ada tapi waktu COVID kita ini pakai sistemnya agak beda ini kalau makan bisa tapi pahit banget rasanya kencang olesin hidung itu lebih kencang dari kayu putih parah deh kencang ini caranya 1 gelas air panas ini tetesinnya 3-4 tetes 3-4 tetesin nanti contoh ini gelas gini air panas uapnya keluar kan dekatin hidung tarik tapi jangan terlalu kencang tarik ya tarik gini nanti diem tarik lagi sampai bisa terasa aromanya waktu ciuman aroma hilang pun ini saya masih terasa aromanya hanya ini doang saya aromanya terasa karena strong banget begitu saya cium aromanya dan hasilnya ini benar atau apa cara ketahuannya gimana kalau waktu tarik hidung rasanya ada perih atau apa-apa dia lagi mau bunuh kuman-kuman dan virus-virus ini khasiatnya waktu tetesin ke gelas uapnya itu keluar uapnya kita narik waktu itu hidung di dalamnya sampai perih banget ya kayak bubuk cabai masukin ke hidung seperihnya gimana ini perihnya lebih parah lagi perih gitu saya bingung dokter bilang dokter di Turki mereka bilang kalau ini waktu kamu narik hidung perih banget kayak rasanya bakar gitu berarti itu lagi mau bunuh virus-virusnya dan saya mikir saya coba ini pakai istri siapin air panas juga saya tetesin gelasnya suruh dia narik ke hidungnya dia narik hidungnya gak separah kayak saya sakit saya sampai keluar air mata tapi istri bilang perihnya gak segitu banget berarti saya waktu kena virus ini saya uap ini tarik nafas saya perih sepertinya waktu itu bunuh virus-virus saya di hidung bagus sangat bagus dan saya tetesin ini masker juga pakai karena sangat bermanfaat
Dan sehari boleh 3 kali. Gak boleh terlalu banyak, dan tetesan airnya jangan terlalu banyak juga. Saya ini minyak oregano beli online juga. Kalau gak salah harganya 130 ribuan. Tapi sangat bermanfaat. Perlu dicoba. Karena ini bukan hanya untuk virus corona. Emang orang Turki dari zaman dulu minyak oregano ini untuk kesehatan selalu pakai. Waktu kecil saya pun sering pakai. Kayak di sini orang masuk angin langsung oles kayu putih. Nah, ini kayu putihnya Turki. Satu keluarga nih. Kayu putihnya Turki. Dan bermanfaat banget. Kalau bisa penciuman aroma hilang atau kena COVID, kalau bisa kalian cari barang ini, pakai ini, sangat bermanfaat. Penciuman aroma, latihan untuk hidung, 2 ini sama hand sanitizer Turki sama bawang putih, wangi-wangi yang setron intinya, atau biji kopi pun kata dokter kayaknya bisa ya. Saya pakai gitu. Selain itu, saya hidrokoko ini, saya dengar dari perusahaan ini, salah satu marketing orangnya pernah silaturahmi kita, dia jelasin sampai Wisma Atlet untuk pasien-pasiennya setiap hari mereka kasih minuman hidrokoko ini. Saya langsung ingat untuk daya tubuh biar kuat lagi, suruh minum ini. Saya minum ini sehari ada 1 liter, ya kan? Itu mungkin habis 1,5 liter deh. Saya sehari minum ini. Dan ini susu buruan kan namanya. Saya sehari minum ini awal 5 kali. Istri dengar kaget, kok minum 5 kali banyak banget. Bilang paling nggak 2 kali 3 kali. Akhirnya saya minum sehari 2 kali 3 kali ini. Saya suka untuk bersihin paru-paru segala ini kan manfaatnya banyak juga. Saya pakai ini juga. Khasiatnya alhamdulillah ada. Selain yang ini, saya makan buah itu nggak ada hitungannya. Setiap hari kayak rakus. Udah puasa setahun, lagi serang, makan buah apapun makan. Ikan, ayam, daging-daging stik, pasti porsinya lebih gitu. Sampai kenyang-kenyang deh, sampai saya nasi pakai dikit banget jadinya. Biasa saya nasi 2 porsi, 3 porsi saya 1 kali makan, saya makan. Tapi waktu COVID, gak sampai setengah porsi untuk 1 kali makan. Setengah porsi nasi gak sampai, saya makan nasi hanya itu. Saya lebih kencang daging-daging, ikan, ayam, sayur-sayuran. Sayur makan banyak banget, buah-buah makan banyak. Ya, hanya itu aja saya waktu COVID. Saya pakai hanya ini aja dan sangat berat. Paling beratnya sebenarnya main psikologinya ini itu benar-benar luar biasa. Neuzumin zalik. Jangan sampai hamba-hamba Allah, bukan hanya orang muslim, jangan sampai hambanya Allah kena penyakit ini. Saya waktu itu takut keluarga saya atau anak buah saya kena dari saya. Karena itu keluarga saya ini saya semuanya suruh tes COVID. Ilham nih senyum-senyum, paling pertama dia yang tes COVID. Sampai orangnya takutan segitu. Jaga jarak sama saya 10 meter. Di luar protokol kesehatan, Pak. Kelebihan ini, sesat. Ilham juga tes COVID, anak buah yang lain tes COVID. Alhamdulillah semua negatif, saya jadi lebih tenang. Dan saya pengalaman COVID ini, apa bilangnya, hanya penciuman aroma doang hilang, kayaknya COVID yang ringan. Saya pengalaman seperti ini. Dan capek, bener. Dan kemarin hasil negatif, saat ini masih tubuh belum 100% kayak normal lagi. Penciuman aroma, rasain makan, semua oke. Tapi paru-paru atau jantung saya sepertinya masih 85% atau 90%. Gak kayak sebelumnya. Mungkin mayat COVID-nya masih ada ya kan. Jumat nanti kita sholatin dia. Udah keluar dari tubuh saya. Ya, saya pengalaman COVID seperti ini. Dan saya sendirian sangat sedih. Karena anak istri di dalam ruangan ya kan. Mereka senyum, istri malah kompor-komporin orang, cium-cium anak saya, peluk-peluk ya kan. Saya tambah sedih lagi. Sendirian.
ruang samping di rumah, saya video callan gitu. Sampai anak saya bilang, bapak kapan mau sembuh? Dia bilang gitu saya. Dan dia kirim catatan seperti ini ke saya. Saya ini masih simpan. Dia bilang, sayang babam cepat sembuh. Ini babam, bapakku, bahasa Turki itu bapakku cepat sembuh, bilang ke saya. Saya senang. Ini saya masih simpan seperti itu. Dan COVID ini saya pengalaman sebenarnya banyak. Contoh dulu saya pakai hanya satu masker medis saya pakai. Tapi semenjak di mana-mana di luar negeri, contoh salah satunya Turki, keluar COVID baru, itu langsung kena mata. Jadi orang kena COVID, matanya jadi buta. Sekarang Turki lagi pengalaman itu, dan dokter bilang kalau bisa pakai maskernya double aja. Saya ini gak jauh beda sama masker medis yang tebal banget. Ini juga saya pakai ini double. Jadi kalau saya tiup sama sekali angin gak keluar. Emang agak susah, tapi keras, bagus. Pengalaman COVID, saya gak mau isolasi lagi. Karena itu saya pakai ini double, maskernya double. Dan kemarin waktu isolasi sehari berapa kali cuci tangan pakai sabun saya gak ingat. Dan di ruangan saya selalu ada hand sanitizer. Saya selalu pakai hand sanitizer juga selain cuci pakai sabun. Ya gitu. Saya setiap hari fokus seperti ini. Udah mau 6 hari. Saya udah 5 hari sih, 4 hari 5 hari tubuh saya udah mau normal lagi, ciuman normal udah mau normal, badan udah mau kuat lagi. Hari ke-6, isolasi hari ke-6 saya tes COVID lagi. Di mana? Di Pramita, Sawah Besar, saya tes COVID. Alhamdulillah itu hasilnya kasih tahu negatif. Saya langsung banting pintu tuh di rumah, peluk langsung anak istri karena kangen. Ya gitu, senang hasilnya dengan negatif. Biasa negatif kan hal yang tidak bagus, negatif. Tapi dengar COVID negatif, senang banget. Seperti itu. Dan waktu di isolasi sendiri di rumah sendirian kan agak stres gitu, agak bosan, dan banyak hal kangen. Ya contoh waktu isolasi sendiri yang gak bisa dilakuin dan sangat berat untuk saya, apa tahu nggak? Rokok kopi gak bisa. Gak rokok kopi emang gak bisa. Tapi saya yang lebih berat keluarga. Anak saya gak bisa peluk, gak bisa cium haramannya, gak bisa peluk sayang sama istri. Itu yang sebenarnya bikin sangat berat. Kopi rokok juga kita kan ngasih. Tapi gak gitu banget. Yang pertama keluarga. Ya seperti itu. Saya waktu isolasi mandiri ini, biasa semua orang bilang yang penting kesehatan. Saya gak. Yang penting iman. Yang kedua kesehatan. Yang penting iman. Itu aja. Perjalanan saya sama COVID segitu. Saya sampaikan hanya sekian aja. Yang saya pakai hal-hal ini, dan saya kasih tahu saya yang pakai apa seharian di COVID itu hanya pakaian pribadi saya. Saya bukan orang yang profesional untuk kasih arahan kesehatan, bukan. Dan ini hanya untuk persembuhan saya pakai ini. Mungkin untuk orang lain bisa lebih bagus dari ini atau gak cocok, walau alam. Tapi yang saya pakai ini, saya pengen mau sampein ke pemirsa aja. COVID ini jangan sampai kita bilang nggak ada hoax atau bohong, jangan. Salah satu saya yang kena, ada di TV ulama-ulama meninggal. Ya ini berarti COVID ini nyata, bukan bohong. Karena itu kalau bisa semua orang harus ikut protokol kesehatan, harus jaga dirinya, keluarganya atau teman-temannya. Kita emang obatnya COVID ini disiplin.
kita pakai COVID, semenjak COVID ini masuk hidup kita, kita belajar lebih disiplin, pakai masker, jaga jarak sama orang, kebersihan tangan, kebersihan tubuh kita lebih belajar disiplin sepertinya. Mudah-mudahan COVID ini ada hikmah-hikmahnya besar. Dan mudah-mudahan yang saya ceritain, saya pengalaman ini bermanfaat untuk pemirsa juga. Tolong jaga kesehatan, jaga kesehatannya, tolong jaga kesehatan keluarganya dan teman-temannya. Jangan sampai COVID ini jadi mengakhiri hidup kita. Insya Allah kita niat hidup kita ini, kita niat hal-hal yang kita lakuin bagus-bagus, bermanfaat untuk umat atau ke manusia. Jangan sampai gara-gara COVID saudara-saudara kita atau hambanya Allah meninggal. Hanya sekian aja saya sampaikan. Saya terima kasih banyak yang nonton video ini. Mudah-mudahan vlog ini bermanfaat untuk kalian. Tapi lebih bagus kalau kalian mau jaga-jaga sama COVID ini, lebih bagus ambil arahan dari dokter kayaknya, karena mereka yang lebih paham daripada kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemirsa. Saya terima kasih banyak yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kita ini. Jangan lupa komen dan kasih arahan ke kita. Dan jangan lupa follow Instagram saya pribadi, Mr. Muhammad Mustafa. Saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.